Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan ke hadirat junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil kiamat mendapat syafaatul utmah, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku Muqassimul Awqat membawa acara akan membacakan runtutan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjut langsung penyampaian materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Bapak Yai Sunhana MAG, Ketua IPARI Kabupaten Blitar dengan tema celakalah orang, ciri-ciri orang yang celaka dalam sholatnya. Nah, itu nanti kita bisa menyimak termasuk di dalamnya atau tidak. Mari kita ikuti kajian kuliah duha pagi hari ini. Ditutup dengan acara doa. Mungkin itu acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Liridhaillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak dan ikuti kajian kuliah duha oleh Bapak Yai Sunhana. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenak, Bapak Farmadi, kepada Bapak Kasubag, Bapak Kasih, dan para jamaah, karyawan, karyawati Kemenak Kabupaten Blitar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang punika kita saged bebanggian mugi saridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan bahas masalah surat Al-Maun, surat Makkiyah 1 sampai 7. Di situ ada 2 poin. Sindiran Allah kepada kita. Pertama adalah orang yang mendustakan agama, kemudian di situ dengan jelas celakalah orang-orang yang sholat. Maka ini perlu penafsiran dan perlu penjelasan sehingga kita tidak menjustis kepada teman-teman yang sholat. Pak sudah sholat itu bawaannya sudah bagus, menyembah kepada Allah modelnya apapun itu sudah sangat bagus, sebab itu penyembahan kepada Allah. Kenapa Allah malah mengatakan orang-orang sholat itu adalah celaka? Maka perlu pemahaman, perlu penafsiran yang jelas sehingga nanti kita memahami siapa orang sholat yang celaka. Maka kita tidak selalu menjustis kepada, menghakimi kepada saudara-saudara kita. Sebab kalau kita perhatikan ketika orang itu ini cuma pemahaman aja ya, enggak boleh jadi acuan. Orang itu dalam memahami sebuah dalil, sebuah agama itu, kalau orang Jawa itu ada 4 yang kita perhatikan secara sosial masyarakat. Pertama, memahami Al-Quran itu, memahami agama itu setengah spiritualitas tapi yang berhubungan dengan
hal-hal yang gaib, yang semi dukun. Jadi agama itu dijadikan khasiate apa iki? Al-Maun niku surat iki wasiate apa? Jadi khasiatnya aja yang dibahas. Dan ini yang ngetren di Jawa Timur itu saya kira model-model kiai begini itu luwih terhormat. Banyak orang yang sowan. Khasiate apa? Yang tren makanya dimanfaatkan oleh para habib dari Yaman itu, lek melok iki engko rezekimu lancar. Ini yang di untuk mengumpulkan umat. Ini pemahaman pertama. Mesti khasiate, tidak dengan ilmu. Untung Pak Menteri kita hari ini itu kalau membantah sesuatu, memahamkan seseorang itu bil ilmi. Ini penting. Kemudian pemahaman yang kedua itu apa ya? Istilahnya menguntungkan atau tidak. Inilah yang diambil para mubalek. Sangune piro? Agama saya ini menguntungkan enggak? Ini juga berbahaya. Makanya ketika orang dibesarkan, maka sekarang ada media sosial, dibesarkan oleh media sosial, banyak penceramah yang kapabilitas agamanya adalah kurang tapi menang viral. Ini membahayakan juga. Sejak kemarin dibahas bedanya penyuluh dan mubalek itu beda. Maka saya katakan kepada teman-teman, lek jadi mubalek ya jadi mubalek, ngartis, nggak usah sok-sokan. Penyuluh beda. Mubalek itu setelah pulang disangoni selesai. Yang penting menyenangkan, guyon rame oleh sangu selesai. Ini menguntungkan atau tidak? Kadang ini pemahaman agama. Makanya kemarin banyak ada kasus yang kemarin itu ya mubalek kan dibesarkan oleh media sosial. Maka yang menghancurkan dirinya juga media sosial. Ini juga sangat berbahaya pemahaman. Kemudian juga yang muncul sekarang adalah dalil. Agama ki dalil, pokoknya ra cocok karo nabi kuwi bid'ah. Dolalah finnar. Maka kita harus kembali kepada kebijaksanaan, innama bu'istul utama makrimal akhlak, bahwa tujuan Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini sangat penting. Ketika hari ini Pak Menteri dengan kata-kata yang sangat indah, sudah masa lalu kita untuk ke depan dengan akhlaknya yang bagus, tentu banyak orang menerima. Langfadzu min khaulik. Kalau kita dengan kata-kata yang kasar tanpa kebijaksanaan, maka orang-orang akan lari, tidak akan mau mendekat dengan kita. Ini sangat saya penting, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri juga terkena hukum sosial. Ketika dia mau pinjam makanan pokok ya, gandum atau apa, kalau di sini beras, itu kepada orang Yahudi. Saya ini nabi, saya ini dijamin oleh Allah. Orang Yahudi tidak mau, itu kan menurut agama Muhammad. Tapi menurut kami, kamu harus menjaminan. Maka Rasulullah juga ketika meminjam itu memberikan jaminan, apa itu, perang, alat perang itu, baju besi. Dan sampai meninggal belum ditebus, itu dalam sebuah cerita. Nabi pun kena usial. Maka dalam memahami agama, maka kita harus hati-hati. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita memahami surat Al-Maun. Itu orang yang enggan, malas. Kejiwaannya kalau melakukan sebuah kebaikan itu malas. Kalau kita sebagai pegawai, itu konsep pemikiran, mohon maaf ya, konsep pemikiran itu tidak sebuah kebaikan yang kita, tapi aku oleh apa? Ini yang sangat berbahaya. Penyakit kita pada hari ini, aku kok lek ngene iki oleh apa? Ya, cuan, uang. Apapun yang dilakukan, orientasinya adalah apa enggak boleh? Boleh kita bekerja di sini. Tapi kalau itu hanya satu-satunya, ini nanti nyesel nanti di akhirat kita. Seakan-akan segalanya diukur dengan uang. Makanya katakan pada penyuluh itu ada yang kiai SD, ijazahnya SD, maka jadi staf
honorer tukang nyapu yang padahal kiai. Tapi saya katakan bahwa rezekinya nanti beda. Nyatanya antara pejabat dan staf kadang sugih stafnya. Kenapa? Karena rezeki yang menentukan Allah. Ar-Razzaq. Kita harus yakin bahwa Ar-Razzaq itu yang menentukan rezeki kita itu Allah. Bukan jabatan kita, bukan kepandaian kita. Kadang teman-teman kita yang dulu sekolah lebih bodoh itu lebih kaya dari kita. Bab ini menunjukkan bahwa Ar-Razzaq, rezeki itu aku yang menentukan. Para jamaah rahimakumullah, surat Al-Maun itu enggan melakukan kebaikan. Maka kita harus membiasakan diri bahwa kita itu selalu cepat-cepat ketika ada sebuah kebaikan. Apa kebaikannya kita? Ya tugas tupoksi kita itu yang sudah tentukan negara. Kita harus semangat gitu loh, melaksanakan tugas-tugas kita itu harus semangat. Di sini dijelaskan surat Al-Maun ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad gitu, tapi kepada kita semua nanti khitabnya ya. Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Penampilannya oke, gaya jubah, di sawang yo ape. Maka di sini siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Ini Islam itu sangat perhatian kepada orang-orang yatim. Saya itu tidak pernah tahu kenapa sih orang yatim itu kok diperhatikan itu. Ketika saya dulu jadi pegawai sudah umur 40 tahun lebih, ibu saya meninggal. Itu apa kalau orang mengatakan mati rasa ya, itu sampai 40 hari. Teman saya itu 20 tahun sudah nggak punya rasa apapun ketika ibu saya meninggal, sampai 40 hari. Sampai saya naik ke Gunung Kawi sama Pak Mudirnya Wadulan di KUA itu, saya doko jam kerja nggak ada kerjaan ini, kita naik ke Gunung Kawi tetap mati rasa. Padahal situ paling senang kalau naik gunung, naik sepeda motor, jalannya agak sulit itu senang. Tapi ini mati rasa. Oh gitu ya anak yatim. Maka di sini begitu perhatian. Kenapa kalau anak yatim tidak kita pedulikan? Itu nanti kalau mereka tidak kita pedulikan, maka akan menjadi penyakit sosial. Merasa dirinya tidak dibutuhkan, merasa diperhatikan, maka akan melakukan sebuah kejahatan. Orang-orang yang jahat itu kadang kebanyakan merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di sini perhatian utama adalah kepada anak yatim. Kalau kaya kita jaga hartanya, kalau dia kekurangan kita beri makan, pendidikannya. Yang terpenting lagi adalah mereka merasa dibutuhkan, kehadirannya kita perhatikan. Siapa anak yatim? Orang di sekitar kita, nggak usahlah kita jauh-jauh, nggak usahlah kita mendirikan panti asuhan. Kita perhatikan mungkin pendidikannya, biarlah mereka dengan keluarganya, dengan saudaranya, mungkin dengan pamannya, dengan kakeknya, tapi kita perhatikan mungkin pendidikannya, kita perhatikan, kita sapa, mungkin kita berikan makanan. Hal-hal kecil ini yang kadang kita lupakan. Pada saudara-saudara kita yang yatim, kita perhatikan. Inilah maka akan menimbulkan sosial, hati yang baik, perhatian. Bab konsep saya kalau memperhatikan pertama pada keluarga, siapa yang paling kurang, baru kepada tetangga, saudara, tetangga, dan orang yang jauh baru teman-teman, itu perhatiannya. Maka orang-orang yang tidak perhatian kepada orang-orang yang lemah, saudara-saudara kita, tetangga kita yang yatim piatu, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kalau secara umum orang yang beragama punya kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Kemudian wala ya'udhu ala ta'amil miskin, ya sama ini saya terangkan tadi bahwa mereka selalu menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Miskin itu siapa?
Miskin adalah orang yang bekerja di bawah UMR, lek wong Jawa ngarani. Bekerja tapi penghasilannya tidak cukup untuk makan pada hari ini. Ini miskin. Maka secara umum maka kebijakan-kebijakan kita harus ketika gini loh ya. Ketika pilihan DPR, pilihan bupati, ketika masyarakat itu perhatian pada orang, tentu kita akan memilih. Kalau kita bukan DPR, itu memilih anggota-anggota DPR, perwakilan kita, pejabat-pejabat kita yang peduli terhadap rakyat kecil. Bukan ngomongnya, tapi betul-betul jiwanya itu peduli terhadap masyarakat kecil. Maka daerah itu akan menjadi bagus. Regulasi aturan-aturan kepada orang miskin akan menguntungkan. Kadang kita lihat itu orang miskin itu dipelihara. Kenapa? Enak dituku, duit 150 selesai. Coba kita yang PNS tidak butuh kita. Untuk apa uang segitu? Habis sehari. Orang miskin sangat menantikan, kadang dipelihara. Maka ketika masyarakat peduli terhadap orang-orang miskin, maka kita memilih pemimpin yang peduli terhadap masyarakat kecil, maka akan menjadi kebaikan. Hanya sepele, kadang-kadang kita mengarahkan cuma parsial, peduli semua mangan, memberi makan, selesai. Kita perhatikan mungkin tiap hari Ramadan kita memberikan parsel kepada orang-orang miskin, selesai. Bukan itu aja, tapi secara umum implikasinya pada emosi kita itu perhatian betul kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ini yang terpenting yang saya ambil, fawailul lil musallin. Allah langsung neraka celaka orang yang melaksanakan sholat. Isim fa'il musolli, orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa mereka orang-orang celaka? Apakah kita termasuk di dalamnya? Maka di situ dijelaskan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa. Nah, di sini Ibnu Abbas insyaallah menafsirkan bahwa maksudnya adalah orang-orang munafik. Nah, kita kan tidak termasuk. Contoh ini, celaka, mau pilkada, mau pemilu, bener, sedekah, sholat disyuting, disiarna, sholatnya khusyuk. Padahal yuk pas disyuting tok kuwi. Tapi setelah itu enggak melaksanakan sholat. Inilah orang yang celaka. Seperti kemarin pegawai Komdiki sing nyetel judi online. Dia itu sing nyetel judi online, dia dapat uang miliaran. Itu dengan ditutupi dengan sering umroh. Maka dia terlihat soleh. Ini loh orang-orang yang berbahaya, menutupi kejelekannya dengan kesalahan. Tapi cuma ketika terlihat aja. Makanya di situ disediakan alladzina an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Mereka cuma ketika dilihat manusia, maksudnya dilihat enggak dilihat, tapi mungkin dalam media sosial membangun. Sesungguhnya boleh-boleh juga kita itu membranding diri kita menjadi baik, itu boleh, tapi kadang-kadang brandingnya kebacut cuma untuk penampilan saja, di dalamnya kosong. Ini sangat berbahaya, celaka orang-orang yang begini. Para jamaah rahimakumullah, ini yang terpenting. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang yang tidak sholatnya tidak memenuhi syarat rukun. Ini ki ora paham syarat ki apa, rukun ki apa, ngono kadang kita tidak tahu. Syarat ki apa, rukun itu apa, itu kadang kita juga nggak tahu.
Syarat adalah penake ngomong biasanya ning desa lek ngaji ngapunten kok ilmiah kula mboten saged. Biasa tugas kula nu teng desa-desa. Lek nerangne wong syarat ki pokoke sing ngrung nglakoni salat kuwi jenenge syarat. Nutup aurat. Wudu. Salat kok ora wudu ya cilaka. Ngono maksudnya. Tapi ini penafsiran yang kedua ya. Yang jelas itu orang munafik itu yang kita pegangi ya. Salat ki pantes-pantes tok. Wakep adzan salat. Tapi ora ngasar tok karo zuhur dadi kowe. Engko lek mulih ning omah magrib isya subuh ora tau salat. Nah ini orang-orang cilaka. Ini orang-orang yang tidak memenuhi penjelasan selanjutnya. Syarat rukun, kadang kita sendiri itu malah nggak tahu. Syarat ki apa, rukun apa iku. Syarat adalah sing sadurunge salat. Wudu, nutup aurat, bersih dari najis. Itu kan kita lakukan sebelum salat. Kalau rukun sesuatu yang kita laksanakan ketika salat. Nah, kita itu sendiri sering nggak tahu salat iku wis bener. Kiai guru-guru dhewe wis pinter, salat kita itu sudah bagus. Tapi cuma kita kadang nggak bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Ini yang harus dijelaskan. Ini perlu penjelasan yang agak panjang. Jadi nggak lama lah. Insya Allah 20 menit juga sudah selesai. Tapi nggak saya jelaskan di sini. Tapi saya cuplik aja. Di situ nanti ada, kita bisa membedakan secara global aja ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada perkataan. Rukun itu perkataan. Sing wajib sampean kudu salat kudu enek. Fi'li, perbuatan. Rukun qalbi. Perkataan adalah ya kata-kata itu. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Fatihah. Tahiyat akhir. Kuyae engko tahiyat engko tak jelasnya enek syahadat, enek sholawat, terus pokoknya tahiyat sampean waca kuwi enek syahadat, enek sholawat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu selesai. Itu rukun. Seterusnya itu tambahnya kita kan harus paham begitu. Fatihah, terutama Fatihah ya, ini harus dibaca. Kecuali makmum masbuk. Kemudian ada rukun fi'li. Gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika sholat, itulah rukun fi'li. Sampai maca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana dan seterusnya, itu minimal ngerti gitu loh. Kalau anak wong salat cepet ngapa ya maca kuwi. Sing penting gerakannya adalah rukuknya, sujudnya, duduk. Ini rukunnya. Perbuatan-perbuatan. Rukun qalbi niat. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri. Itu lafadznya niat. Itu enggak boleh ame di depan enggak. Itu lafadznya niat. Itu untuk melatih hati kita ketika kita nanti niat itu letaknya di mana. Maka kita kadang sarang berpikir, rukun pertama itu apa? Niat. Ini niat kan? Tapi di situ juga ada rukun fi'li, yaitu berdiri. Niat karo berdiri di endi? Duluan mana? Sampeyan kerjakan. Berdiri dulu atau niat dulu? Duduk, niat, terus berdiri. Nah, aman enggak tahu mikir toh. Pokoknya fikih ngono kuwi, ngono niat, berdiri, terus takbiratul ihram kan. Tapi ada 3 perbuatan ketika kita laksanakan bersama-sama. Niat, berdiri juga, takbiratul ihram, iya kan? Ini kita lakukan bersama-sama. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maka niat itu letaknya di mana? Letaknya adalah ketika Allahu Akbar, niat saya sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah. Itu di hati. Makanya agak panjang. Allahu Akbar itu ya, itu yang paling bagus. Tapi juga dalam kitab Kifayatul Akhir jelaskan boleh bar wudu. Nah jelasnya wong gue engko tenan. Ya memang itu khilafiyah. Wudu untuk niat zuhur sudah itu dikatakan niat.
Bagi yang nggak bisa sudah, mau kita berangkat ini kan sholat kan sudah niat zuhur jamaah, jadi nggak usah kita bunyi. Nah, itu bagi orang-orang yang nggak mampu nggak apa-apa. Ada yang mengatakan itu niat, barinya belum selesai tapi niatnya belum selesai juga enggak Pak. Ada 3 itu dalam kitab Kifayatul Ahya dijelaskan demikian. Maka kita harus bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Yang penting rukun-rukun kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, di sini ada penjelasan dalam salah tafsir termasuk orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang celaka. Niat lagi kolbi itu adalah keluar dari, ini juga kadang kurang perhatian. Ketika salam itu yang rukun adalah salam yang pertama. Salam kedua hukumnya sunat. Paham? Nah ini kadang kita nggak paham. Ketika assalamualaikum itu rukun pertama sudah selesai. Yang kedua hukumnya sunat. Dan niat keluar rukun kolbinya adalah niat keluar dari sholat. Sudah kita selesai sholat. Para jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang juga masalah sholat itu adalah tidak tepat waktu. Kita terbiasa mengakhirkan sholat. Kebiasaan, bukan, kalau mungkin sekali-kali tidak masalah. Yang dikatakan celaka itu jadi kebiasaan. Sholat itu akhir, asar urung jam 5:15 urung asaran, subuh urung tengah 6 urung tangi. Itu kebiasaan. Itu juga dikatakan orang yang celaka. Sholat kan mereka juga tapi yang terpenting yaitu jangan ini di ukuran wah celaka kamu ya, istilah celaka lah, tapi masih bagus. Juga ada orang di sini jelaskan orang wajib sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Wis dadi pegawai Kemenak, wis oleh bayaran nyukup mapan, sholatnya ora. Yo Islam, sholat aja tidak mau. Ini orang-orang yang celaka. Ya, awal waktu rukun, kemudian juga orang yang tidak bisa memahami tentang sholat itu sendiri, bahwa sholat itu pengertiannya juga kan sangat dalam kan. Tapi kadang kita sendiri itu minimal belajarlah maknanya sedikit demi sedikit, itu kadang juga janggal. Contoh gini, kan sampean nggak pernah mikirkan ketika kita bicara inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku ibadahku. Loh, sholat itu apa? Bukan ibadah. Hidup matiku ya secara lillahi milik Allah. Kadang kita kan nggak berpikir, loh sholat itu apa? Bukan ibadah. Maka kita penjelasan para ulama ketika saya mengaji boso Jawa, sholat itu bukan ibadah. Kenapa? Contohnya ini itu masuk itu di konten-konten YouTube itu kan ada. Sholat itu kan menarik gitu dibahas. Tapi ketika saya baca di tafsir bahwa kenapa penyebutan sholati wa nusuki itu disebutkan, itu karena sholat itu adalah ibadah utama. Pertama yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus semuanya dianggap bagus, kalau sholatnya jelek dianggap jelek. Kita bayangkan sholat bagus itu khusyuk, bukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Maka sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang benar. Makanya saya katakan nanti bahwa sholat walaupun jelek tetap sholat. Engkau bukan berarti orang nakal, maling, macam-macam, tetap sholat. Kenapa? Dengan sholat, kalau sholatnya benar, insya Allah nanti Allah beri hidayah kepada kita. Maka yang sholat celaka itu bukan orang yang jelek terus sholat, itu bukan, tapi orang yang pamer sholatnya. Tetap sholat dia walaupun dia jelek. Kenapa? Dengan sholat maka Allah nanti akan, kalau sholatnya keterima maka bisa tanhanil fahsya'i. Makanya saya dulu juga janggal, kok serogap sholat kok penggane ngapusi. Nah, ternyata ketika saya ngaji ngaji di Miftahul Jannah, itu profesor dari UIN Malang itu menjelaskan bahwa ketika menafsirkan inna sholata tanha, bahwa sholat yang benar gitu, berarti sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini harus kita pahami. Kenapa sholati wa nusuki? Kadang nggak terpikirkan bahwa sholat itu ibadah utama. Nusuk ya juga kalau terjemah itu ibadah. Padahal juga yang mengatakan penyembelih
penyembelihan. Kalau kita terjemahkan bahwa ibadah vertikal dan horizontal itu harus jadi satu. Bahwa ibadah kepada Allah berimbas pada kesalehan sosial kepada teman, kepada masyarakat. Kemudian ini ada sebuah ayat, innal munafikina, ciri-ciri orang munafik, yukhadi'u wa khadi'um. Itu menipu Allah. Romasane lewat salat itu bisa menipu masyarakat, menipu Allah dengan brandingnya biar terlihat baik. Nah, ini yang terpenting. Wa idza qamu sholata qamu kusala. Lek salat bermalas-malasan. Ini sangat penting. Mulanya sekali-kali kalau dari sana ketika adzan niku melayu. Rodok melayu titik ngono. Salat salat. Ben ora masuk iki, ora ketok kusala diundang Pak Kepala Kemenak. Pak Kemal ketok, sampean ngopi ngerokok, kendang salah butuh Pak. Sampean ngerokok karo ngopi sowan, kira-kira gelo apa ora? Atasamu lari. Saya tuh pernah tapi kayak wong munafik. Anek Pak Kepala lari Pak, nyapa? Ada dilihat Pak Kepala biar semangat, biar seneng ngono. Ayo Pak, siap Pak. Nah, itu bagus sebagai pegawai begitu. Ya mbuh nanti setelah ini pelaksananya. Tapi ini jangan sampai kusala. Ini Allah pun mengecap orang munafik. Dalam praktek kalau kita dipanggil atasan cepat datang, semaksimal mungkin bisa cepat hadir. Insya Allah kita nanti nggak banyak masalah dengan atasan kita. Di dalam sholat pun gitu, sekali-kali lari lah, jalan agak cepat gitu loh. Ojo klonteng ngenteni rokok sih, ya itu kebiasaan orang-orang merokok ketika sholat, jangan sampai kusala. Nah ini yang terpenting, walayat qurunallaha illa qalila yura'una nasa, dan mereka suka memperlihatkan kepada orang terhadap kebaikan kita. Ya bolehlah sekali, sebab ibadah itu ada yang harus diperlihatkan, ada yang tidak. Sholat jamaah kuwi kudu diperlihatkan biar konsensus sosial kalau sholat jamaah itu bagus. Terus kita juga harus terlihat bagus. Kenapa? Kalau kita terlihat bagus mau melaksanakan kegiatan kan malu. Sholat jamaah ra usah, aku nyapa gak jamaah. Kita tawadhu, kita ben ora ketok apik, enggak boleh itu. Jamaah kita harus terlihat bagus. Kalau mungkin sholat tuh ora oleh sholat tahajud diupload dan lagi tahajud, lagi senang, ini enggak boleh sedekah dan lain-lain itu enggak boleh. Mungkin dalam hal itu juga boleh untuk menginspirasi yang lain, juga boleh dalam rangka menginspirasi. Tapi kalau untuk pamer tidak boleh, dan dia tidak ingat Allah kepada hal kecuali sedikit. Dan terakhir wayamna'u al-maun, bahwa orang itu enggan melakukan sesuatu yang berguna. Kadang kita itu malas itu, makanya mindset berpikiran al-maun itu ketika sebuah kebaikan itu di omongan ayo kita bantu, wis nggak usah berpikir nyapo kok bantu, nyapo wong kae, itu ndak pernah. Yang penting ini kebaikan kita laksanakan, resiko pikir nanti, Allah yang menentukan. Ini yang harus kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah sudah jam 8 lebih. Dari saya mohon maaf. Doa bisa kita doa sekalian, ada kurangnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahyina fil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa takhina jannata bil iman. Allahumma afina min bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kita semua orang yang mendirikan salat, dan anak keturunan kita juga orang yang mendirikan salat, dan semoga doa saya termasuk orang-orang yang diterima doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kuliah Duha pada pagi hari ini. Semoga semua yang kita bahas ada berkah dan manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup akhiru qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.